Oke, suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Tadi ada minta izin yang lagi di pemakaman Pak Mas Rizal. Ya. Mungkin sebagian belum tahu bahwa Pak Mas Rizal kemarin siang meninggal. Jadi kalau bisa kita 5 menit dulu kita berdoa bagi beliau. Mudah-mudahan dengan doa kita itu membuat beliau tenang di alam kuburnya. Dan mudah-mudahan bisa mengantar ke beliau ke surga. Oke, 5 menit dulu kita berdoa. Silakan berdoa dalam hati. Dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai perkuliahan kita saat sekarang. Ini lanjutan dari materi kita kemarin tentang menilai lingkungan. Kalau kemarin kita bicara tentang travel cost method, itu adalah bagian dari penilaian lingkungan. Pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa sih kita melakukan menilai lingkungan? Kebanyakan nanti dalam suatu proyek misalnya di Indonesia sekalipun itu akan kita lihat ketika pemerintah melakukan suatu keputusan misalnya, apakah dia akan melakukan pembangunan, itu biasanya akan dilihat nanti. Dia akan menganalisa dengan benefit cost analysis, biasanya seperti itu. Jadi yang digunakan biasanya kan dicari kira-kira manfaatnya berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Terus keuntungannya seperti apa dan seperti apa. Itu biasa digunakan. Nanti pemerintah tugasnya adalah mencari suatu hasil dari sekian banyak proyek dengan dana yang terbatas itu, mencari mana yang bernilai ekonomis tinggi. Ini contoh sekilas ya. Ini yang lagi rame di Indonesia. Kalau kalian lihat, ini pembangunan di Pulau Komodo ya. Pulau Komodo ada suatu truk. Ini walaupun nanti bisa banyak perdebatan di sini sebenarnya siapa yang salah gitu kan. Terus ada Komodo di sini. Jadi pemerintah berencana melakukan pembangunan wisata bernilai mahal ya. Jadi artinya sana tidak orang biasa yang bisa berwisata sana. Jadi orang-orang yang kaya yang bisa berwisata sana di Pulau Komodo. Tapi yang kita lihat adalah ketika membangun di sini, pemerintah ketika melakukan pembangunan di Pulau Komodo, di satu sisi mungkin ekonomi akan bergerak gitu ya. Pariwisata akan maju. Tapi di satu sisi ada satu lagi yang kita lihat, Komodo ini akan terganggu dengan pembangunan itu. Ini juga yang tidak kalah penting, ini lagi kita lihat di pembangunan di Indonesia juga. Kita lagi di Papua nih, foto Papua, lagi dibangun tol Papua ya, jalan tol di Papua. Kita lihat hutan-hutannya ditebang. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapa yang dapat manfaat gitu kan? Apakah orang Papua mendapat manfaat dengan adanya tol ini? Itu jadi perdebatan juga di Indonesia, di dunia juga. Ini yang lama, kerusakan lingkungan yang nyata dari perusahaan, dari lumpur Lapindo ya, Lapindo, satu kampung hilang dengan kesalahan dari pengeboran. Dikira ada minyak, ternyata isi lumpur gitu kan, hasilnya seperti ini. Kita lihat yang rugi ya banyak rugi sekali. Yang kerugian di sini ini masyarakatnya kehilangan tempat tinggal. Nah, sekarang kalau kita lihat kira-kira lingkungan itu ternyata sangat penting sekali. Tapi yang jadi masalah adalah ketika melihat lingkungan, kesulitan dari lingkungan itu adalah bagaimana kita menilai sebuah lingkungan. Berapa harga dari lingkungan ini? Pertanyaannya berapa nih kalau seandainya kita bicara Pulau Komodo tadi, kira-kira berapa sih nilai dari tetapnya lestari lingkungan ini? Atau kalau seandainya kita bicara tentang hutan ini, kira-kira berapa sih biaya hutan ini agar kalau seandainya pun akhirnya ditebang, berapa kompensasi yang harus diberikan untuk diizinkan menebang pohon ini? Atau seperti ini, ketika dia lagi ngebor, perusahaan Lapindo itu, kira-kira berapa yang diizinkan kalau seandainya terjadi kerusakan seperti ini? Oke, hanya yang akan biasanya digunakan untuk menilai lingkungan dari kerusakan itu biasa ada 4 tahapan ya. Biasanya pertama tuh mengidentifikasi kira-kira dampak dari
suatu tindakan ini apa saja jenis-jenis yang akan terjadi. Misalnya kalau seandainya tadi di tol Papua misalnya. Oh ya, kalau seandainya tol Papua dibikin berarti pohon kena. Selain pohon, kira-kira ada binatang nggak mati di sana. Terus kalau seandainya pohon tidak ada, berarti udara segar hilang. Itu akan diidentifikasi. Biasa seperti itu. Terus nanti dilihat kira-kira ya, tahapan yang kedua adalah mengestimasi kira-kira apa hubungan antara polusi dengan dampak kerusakan tersebut. Jadi kalau seandainya pohon hilang tadi apa sih dampak polusinya seperti apa? Apa hubungannya? Terus kita akan melihat berapa estimasi respon untuk mengantisipasi atau mitigasi dari bencana tersebut. Kira-kira berapa yang harus dikeluarkan untuk mencegah kerusakan tersebut. Dari sanalah nanti bisa dihitung secara uang, kira-kira berapa yang harus dibayarkan. Apakah dia kompensasi kepada orang yang merasa dirugikan. Tapi hal ini bukan perkara yang gampang ya, bukan perkara yang gampang. Mencari 4 tahapan ini untuk menilai kerusakan itu bukan hal yang sangat gampang, sulit sekali. Di ekonomi nanti biasanya ekonomi menilai bagaimana kita menilai suatu lingkungan itu biasa dengan 3 cara. 3 cara yaitu dengan use value, option value, sama non-use value. Penjumlahan mereka inilah use value, option value, sama non-use value ini itu menghasilkan total willingness to pay. Jadi dari use value, option value, non-use value akan menghasilkan yang namanya total willingness to pay. Sekarang pertanyaannya, apa itu use value? Use value itu adalah hal-hal yang berkaitan langsung digunakan. Use berarti kan penggunaan, value adalah nilai, nilai yang kita gunakan. Artinya secara direct di sini, direct use environmental resource. Jadi indera yang kalian miliki, baik itu mata, telinga, hidung, dan seterusnya, itu bisa menjadi use value-nya dalam lingkungan. Misal kalau seandainya kita bicara tentang mata, mungkin kalau seandainya taman yang indah, itu adalah berarti keindahan taman itu adalah use value. Terus kalau kalian mendengar misalnya, bising misalnya lagi lakukan pembangunan tapi berisik, itu berarti use value kalian terganggu misalnya kan. Atau kalau hidung penciuman misalnya, terus kena asap dan seterusnya, ya berarti kan itu berarti berkaitan sekali dengan use value. Di use value sendiri nanti ada namanya passive use value, yaitu adalah hal yang tidak secara langsung kita gunakan. Jadi secara tidak langsung berdampak pada kita. Itu passive use value. Yang kedua tadi kita ingat cara menghitungnya use value. Yang kedua adalah option value. Option value itu apa? Option value adalah berkaitan dengan hal-hal yang akan tidak kita gunakan saat sekarang, tapi kemungkinan akan kita gunakan di masa depan. Jadi kata-kata kuncinya adalah future ability. Jadi tidak kita gunakan saat sekarang, tapi ada kemungkinan kita gunakan di masa depan. Misal contoh di sini. Kita mungkin tidak akan ke Pulau Komodo ini dalam waktu saat sekarang gitu kan. Karena mungkin lokasi kita jauh, kita tidak ada di pulau tersebut. Kita beda pulau gitu kan. Tapi ada kemungkinan bisa jadi kalian punya keinginan nanti suatu saat, oh ya kayak pengen lihat Komodo langsung. Nah, berarti itu adalah option. Berarti bicara tentang bagaimana kemungkinan di masa depan akan kita gunakan. Tidak saat sekarang, tapi kemungkinan di masa depan. Itu dinamakan option value. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Saya ingatkan kalau nanya saat sekarang, jangan ditanya pas besok tugas dikumpul malam ditanya. Itu nggak akan saya respon. Jadi kalau seandainya ingin bertanya saat sekarang momen pas untuk bertanya. Ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Tidak ada? Tidak, Pak. Nggak, bisa paham ya? Use value sama option value paham? Oke, lanjut ya. Yang terakhir itu bicara dan use value. Ini contohnya adalah kita tidak akan pernah menggunakannya, tapi kira-kira kalau ditanya berapa sih akan kita bayar kalau seandainya ingin menjaga dia tetap ada. Contoh ya tadi. Jadi ini agak mirip sedikit option value sama non-use value ini adalah kalau option value ini masih ada kemungkinan kita ke sana, tapi kalau seandainya ternyata kita tidak pernah akan ke sana, itu masuk kepada non-use value. Contoh tadi Pulau Komodo ini. Oh ternyata kita nggak tertarik dengan Komodo ini, ngapain kita lihat Komodo gitu kan? Kayak nggak ada lagi binatang lain yang mau dilihat misalnya. Berarti kita nggak akan pernah datang ke pulau tersebut, maka dinamakan non-use value.
Tapi di sini non-use value nanti ada turunannya. Itu adalah biggest value. Ini artinya adalah nilai warisan ya. Jadi artinya kalau seandainya kita ingin menjaga komodo itu tetap ada dan itu bisa dinikmati oleh generasi kita, yaitu cucu kita atau anak dari cucu kita dan seterusnya, kira-kira berapa yang akan kita bayar kalau seandainya ingin lingkungan itu tetap ada? Atau seandainya kita ingin tetap komodo itu tetap ada, kira-kira berapa yang mau kita bayar? Existence value juga tidak jauh berbeda dengan itu. Ini adalah kalau seandainya kita ingin dia tetap eksis. Jadi contoh tadi, komodo tadi kita ingin tetap dia hidup terusnya, tidak punah. Kira-kira, maka di sini agak mirip ya, biggest value sama existence value itu agak mirip. Cuman dia adalah bagian dari non-use value. Artinya tidak akan pernah kita kunjungi, tapi kita ingin kira-kira kita ingin dia tetap hidup gitu. Kita tidak ingin adanya kepunahan dari komodo misalnya. Atau kalau di Cina itu ada panda kan, di Australia ada kanguru. Mungkin kita nggak akan pernah ke Australia, tidak akan pernah ke Cina untuk melihat pandanya langsung, tapi kita ingin tetap menjaga dia tetap ada. Nah, itu masuk pada non-use value. Jadi agak mirip ya antara option value dengan non-use value. Sedangkan use value itulah hal-hal yang secara langsung kalian nikmati dari lingkungan itu sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini cara yang dikembangkan oleh ahli ekonomi dalam menilai metode yang akan kita gunakan untuk menilai lingkungan. Ada stated preference sama reflect preference. Kalau state ini berarti kita ungkapkan ya secara pasti kira-kira berapa nilai dari lingkungan itu. Kalau reflect tidak. Reflect ini bagiannya kemarin yang tentang travel cost method kemarin. Jadi tidak secara langsung kita menilai dari tidak diungkapkan pernyataannya kira-kira berapa nilai dari lingkungan tersebut. Static preference ini akan kita coba bedah sedikit. Biasanya digunakan nanti metodenya adalah survei ya. Jadi yang akan kita gunakan itu metode survei. Oke, sekarang kita coba bahas ini. Static preference ini nanti metodenya ada dua. Ada yang secara langsung disebut dengan contingent valuation, ada dinamakan indirect atau tidak langsung. Ini dinamakan nanti ada dua caranya, attribute based method sama contingent ranking. Ya. Yang biasa digunakan nanti contingent valuation ya. Ini kalian membuat kuesioner. Nanti kalau seandainya metode seperti ini digunakan dalam skripsi kalian, metode contingent valuation adalah kalian menggunakan metode kuesioner. Kita akan menanya pada responden kita, kira-kira berapa nilai dari lingkungan tersebut kalau seandainya terjadi perubahan, misalnya. Baik itu kerugian atau keuntungan dari perubahan lingkungan tersebut. Ini biasanya digunakan metode survei. Jadi kalau kalian nanti ada proyek di daerah kalian, kalian bisa nanya, kira-kira kalau seandainya di sini dibikin tempat wisata, kira-kira responden masyarakat seperti apa? Masyarakat setempat merasa dirugikan atau malah diuntungkan. Kalau metode indirect secara tidak langsung itu namanya nanti attribute based method ya. Jadi nanti di sini bedanya sedikit, survei itu nanti pertanyaan ya atau tidak gitu kan. Apakah kalian merasa diuntungkan ya atau tidak. Jadi bersifat kuesioner sederhana, tapi kalau attribute based method ini kalian membuat satu kuesioner yang lebih kompleks. Jadi kita tidak menanyakan langsung kepada maksud tujuan dengan lingkungan tersebut, tapi kita membuat beberapa atribut pertanyaan, yang pertanyaan itu berkaitan secara tidak langsung dengan lingkungan tersebut. Jadi ini biasa kalau di kalian nanti lamar kerja biasa ada seperti ini, tes psikologinya. Jadi tidak secara langsung ditanyakan karakter kalian itu seperti apa, tapi diberi beberapa opsi. Ketika kalian berhadapan dengan situasi tertentu, jawaban kalian seperti apa. Nah, jadi dari pertanyaan tidak langsung itu nanti dirangkum, kira-kira orang ini sebenarnya pengen nggak sih menjaga lingkungan, gitu kan? Atau sebenarnya nggak peduli sama sekali dengan lingkungan itu. Jadi beda sedikit dengan kalau yang tadi contingent, itu secara langsung kita tanyakan tentang nilai lingkungan tersebut, sedangkan indirect, di sini kita pakai attribute based method, itu kita membuat suatu pertanyaan multiple choice gitu ya. Jadi opsinya ada banyak sekali, bukan ya tidak saja, tapi bisa A, B, C, D, E, kira-kira mana yang akan dipilih oleh responden kita. Tapi ini dua-duanya menggunakan metode survei. Ya.
Ini metode yang digunakan adalah metode yang digunakan survei. Ini pengembangan ya contingent ranking, kita nanti meranking. Jadi tidak jauh beda dengan contingent tadi, tapi kita meranking dia. Kira-kira nanti akan kelihatan sebenarnya mana yang akan dia pilih sama dia. Apakah misal kalian punya dana 1 triliun, kira-kira apakah 1 triliun itu akan kita gunakan untuk menebang pohon, membuat jembatan, atau kita simpan uang itu lalu kita bikin proyek lain. Nah, dari sana nanti akan kelihatan mana akan dipilih oleh responden. Apakah dia lebih suka menjaga lingkungan atau tidak peduli dengan lingkungan tersebut. Oke, sejenak pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, apakah metode ini sangat baik? Jawabannya tidak juga. Saya ingatkan tidak ada metode yang 100% bisa mengakomodasi kepuasan. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, ini kekurangan dari stated preference method ini. Jadi metode mengungkapkan preferensinya ini punya beberapa kekurangan nanti. Yang pertama, dia akan bias pada strategiknya. Ya, ada permasalahan pertama itu strategic bias. Yang kedua itu information bias. Yang ketiga starting point bias. 4 hypothetical bias. Terus yang kelima discrepancy between WTP, willingness to pay, sama willingness to accept. Apa itu strategi bias di sini? Dia bisa naik, nanti nilai strategi bias ini bisa naik ketika seorang responden itu dia punya kecenderungan menggiring jawabannya. Jadi kalau seandainya kalian ini akan kelihatan ketika lamar kerja yang seperti saya bilang psikotes, ketika kalian ditanya psikotes itu biasanya seseorang itu ingin menggambarkan dirinya baik. Misalnya ditanya apakah Anda kalau seandainya diberi tugas akan mengerjakan tepat waktu atau tidak. Ketika kalian sadar kalau seandainya kalian jawab tidak, kemungkinan kalau kalian jawab tidak, kayaknya perusahaan tidak tertarik dengan kalian yang malas gitu kan. Berarti yang kalian gunakan adalah menjawab sebaliknya. Kalian ingin menggiring jawabannya sesuai dengan harapan kalian. Jadi kesulitan dari kuesioner di sana. Tidak bisa, dia bisa naik nilainya tadi, dia bisa menjadi bias sekali ketika responden itu punya kepentingan ingin mempengaruhi hasilnya. Seperti orang tadi yang ingin lamar kerja, dia akan menjawab bertolak belakang dengan diri dia. Ketika dia, kayaknya perusahaan ini tertarik dengan orang yang kerja keras, terus tahan banting dan seterusnya. Kayaknya saya ketika ditanya dengan kuesionernya akan memberi jawaban sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Atau kalau kalian ketika ingin menghentikan proyek itu tidak ada di sana, kalian akan membangun jawaban respondennya adalah mengarah pada agar proyek itu digagalkan. Yang kedua itu bicara tentang information bias. Informasi bias ini bisa muncul adalah semakin tinggi information bias ini ketika seorang responden itu tidak mempunyai pengetahuan yang jelas dengan lingkungan tersebut atau tidak punya pengalaman dengan hal tersebut. Misal dia tidak pernah masuk hutan gitu. Tiba-tiba ditanya kira-kira berapa nilai hutan tersebut? Pasti dia akan menjawabnya tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Karena dia tidak punya informasi yang jelas kira-kira berapa sih sebenarnya kalau lingkungan itu dijaga, hutan itu tetap ada. Atau dia tidak pernah datang ke Pulau Komodo tanya tentang kira-kira apa manfaatnya? Apakah kalian akan menjawab dengan sepakat dilakukan pembangunan misalnya, dibikin wisata yang berharga premium istilahnya, atau kalian menolak tetap menjaga Pulau Komodo tetap ada. Yang ketiga itu starting point bias, itu akan muncul ketika instrumen surveinya dia bisa melakukan cek ulang gitu. Jadi itu dia akan menjadi jawabannya nanti tidak konsisten. Harapan dari kita adalah ketika melakukan kuesioner itu dia menjawabnya apa adanya. Jadi kalau seandainya dia mencek ulang, cross check lagi, terus kayaknya di atas berubah. Jadi artinya nanti tidak konsisten antara jawaban di atas sama di bawah nanti. Itu kesulitan dari contingent valuation bias ini. Yang keempat tadi itu hypothetical bias. Hypothetical bias ini muncul ketika tidak jauh beda. Hypothetical bias ini agak mirip dengan strategic bias ya. Tidak jauh beda dengan strategic bias. Ketika
si responden itu punya preferensi ingin mengatur jawabannya itu menggiring jawabannya sesuai dengan harapan dia. Terus yang terakhir adalah perbedaan antara WTP, willingness to pay, dengan willingness to accept. Willingness to pay ini adalah kira-kira berapa sih responden itu mau mengeluarkan uang kalau seandainya hutan itu tetap ada. Sedangkan kalau willingness to accept itu adalah kira-kira kalau hutannya hilang, kira-kira berapa yang mau diberi atau diterima sama dia, kompensasinya berapa. Harapannya harusnya WTP sama WTA-nya sama. Cuman nanti ketika kalian ditanya, banyak kasus ketika pemerintah misalnya ingin bikin jalan, terus ganti rugi. Ketika ganti rugi biasanya itu harganya naik sekali. Jadi willingness to accept-nya melebihi harga normal dari harga tanah tersebut. Itu kesulitan. Sebenarnya kalau ditanya WTP berapa sih kalau kamu mau tanah ini dijual, kira-kira berapa? Jawaban mungkin 5 juta atau 1 juta per meter misalnya. Ya ketika tahu itu mau dibikin tol dan pemerintah akan membayar, pasti dia akan mintanya lebih tinggi daripada itu. Itu kesulitan dari menilai lingkungan. Itu metode yang tadi ya, metode yang kita gunakan tadi, stated preferred method. Oke, sejauh ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Sekarang nih cara nanti biasanya mendesain questionnaire dari contingent valuation ya. Caranya memang agak rumit, tapi silakan kalau seandainya kalian merasa ini bisa digunakan di skripsi kalian nanti. Pertama, kalian harus bisa membuat masyarakat itu atau orang yang kalian tanya itu harus bisa memberikan alasan yang jelas. Jadi dia harus bisa memberikan alasan kenapa dia milih ini, ya. Kenapa dia milih ini? Jadi tidak asal saja ngisi jawabannya, tapi harus punya alasan yang jelas ketika menjawab ini. Kira-kira alasannya apa? Terus dia juga bisa secara objektif memberikan alasan dari tiap-tiap pertanyaan tersebut. Terus yang tidak kalah penting nanti dia bisa menganalisa, tugas kalian nanti itu kalau sampai tetap menggunakan ini, kalian bisa punya metode analisa statistik yang kuat untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pendapatan itu berdampak pada willingness to pay dan seterusnya. Jadi contingent valuation ini bisa berhasil itu memang kemampuan kuesionernya harus kuat dan tidak kalah penting kemampuan kalian nanti mengolah datanya itu bisa jelas secara ilmu statistik ini. Jadi tidak bisa asal-asalan saja. Asal kalian menggunakan variabel ini, saya nggak tahu kalian udah belajar ekonometrika? Udah ada yang belajar ekonometrika? Belum, Pak. Udah, belum ada. Belum, Pak. Belum ada. Ini jadi kesulitan juga kalau kalian lihat nanti di metode hedonic pricing yang akan kita bahas hari ini sebenarnya. Hedonic pricing itu kalau kalian lihat di buku Pearman itu memang digunakan metodenya ekonometrika. Jadi mengolah datanya digunakan lingkungan termasuk kerusakan udara dan seterusnya. Tapi karena kalian tidak diajarkan, belum diajarkan, setidaknya saya membicarakan kira-kira di ekonometrika itu kalian diajarkan bagaimana membangun variabel, sederhananya saja ya. Itu kita bicara ada variabel yang berdiri bebas, artinya dia tidak dipengaruhi oleh hal lain, tapi dia bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ada variabel, misalnya kayak gini, kira-kira apakah kuantitas yang mempengaruhi harga atau harga yang mempengaruhi kuantitas? Menurut kalian gimana? Apakah harga mempengaruhi kuantitas atau kuantitas yang mempengaruhi harga? Harga mempengaruhi kuantitas, Pak. Harga yang mempengaruhi kuantitas. Oke, berarti harga itu berdiri bebas. Kalau bahasa keren ekonometrikanya dia bersifat variabel independen. Dia berdiri tidak dipengaruhi yang lain, tapi dia bisa mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi dari harga adalah kuantitas tadi. Kita masih ada 10 menit lagi sebelum waktunya berakhir ya. Nanti kalau seandainya ini berakhir, kita masuk lagi dengan link yang saya berikan yang baru ya.
Jadi tadi variabelnya nanti di ekonometrika kalian diajarkan kayak mungkin semester depan ya, variabel tertentu mempengaruhi yang lain. Nah, maka nanti itu tidak semudah yang kita kira. Karena kalian harus punya kemampuan analisa yang kuat. Kira-kira mana yang menjadi variabel independen, mana variabel yang dependen. Ini banyak kasus, nanti termasuk bikin skripsi, saran saya kalau kalian tertarik dengan lingkungan ini, bikin skripsi, saran saya carilah jurnal, jurnal membantu kalian mencari variabel mana. Ini banyak kesalahan dari senior kalian. Entah dari mana dia dapat, tiba-tiba bikin model sendiri. Model sendiri, itu pun tidak ada dasar teori dan seterusnya. Itu boleh dilakukan kalau saran beberapa kampus adalah itu kalau kalian nanti ambil jenjang perkuliahan lebih tinggi, S2, S3 boleh lah. Tapi kalau masih S1 jangan ya. Gunakan saja jurnal, dari jurnal nanti diolah datanya. Mana variabel independen, mana variabel dependen. Oke, beberapa pendapat dari para ahli gitu ya, bahwa contingent valuation ini, metode contingent valuation ini itu efektif untuk menilai non-use sama basis value method. Ya. Tapi dia tidak secara akurat menilai berapa nilai use value-nya. Jadi kita masih bisa menghitung dengan cara metode contingent valuation ini untuk menghitung estimasi berapa non-use sama passive value. Kalau kalian lupa tadi non-use ini ya. Ingat, dalam menghitung lingkungan kita menggunakan 3 komponen ini. Jadi kalau seandainya kita ingin menghitung willingness to pay, kita menghitung dengan use value-nya, option value sama non-use value. Metode tadi, metode contingent valuation ini, itu cuman kata berapa pendapat ahli itu cuman mampu mengestimasi secara akurat dan efektif non-use value sama passive value. Tapi dia ada sedikit lag atau jeda atau kekurangan dalam keakuratan mengestimasi use value. Jadi tadi ini bisa digunakan boleh saja silakan, tapi ada kekurangan. Jadi tidak ada tidak ada metode yang akurat bisa mengakomodasi keinginan. Pasti ada kekurangan dan kelebihan, tergantung kebutuhan kalian. Mana yang kalian ingin gunakan, ya. Oke, kalau seandainya selesai, tadi kita telah bicara tentang static preference, kita masuk pada reflect preference, oke. Sama dengan tadi, static preference itu punya ada 2 cara, dengan cara direct sama indirect. Atau secara langsung dengan cara tidak langsung. Kalau reflect preference itu juga punya metode. 2 metode, yaitu dengan direct, dengan indirect. Indirectnya adalah kita menghitung berapa sih harga dari pasarnya. Jadi harga pasarnya berapa? Harga pohon itu berapa sih? Nah, itu udah tahu. Oh, 1 pohon itu harganya sekian. Berarti kalau seandainya dihitung hutan berapa? Diestimasi saja. Kira-kira berapa yang harus dibayar untuk kerusakan hutan hilang itu. Kalau indirect, kemarin telah kita bahas travel cost ya. Travel cost method telah pernah minggu lalu kita bahas. Sekarang kita masuk pada metode yang kedua ini. Hedonic property value atau hedonic property wage ya, sama avoidance expenditure. Kalau kemarin kita telah membahas travel cost, sekarang kita masuk pada hedonic. Dan tadi sekaligus merangkum pembahasan tentang ada metode lain yang digunakan, yaitu static preference, yaitu digunakan dengan cara contingent valuation. Metode contingent, nilai dari contingent ya. Ini travel cost method, kita ulang sedikit. Ini contohnya sama dengan kemarin, kira-kira kalau datang ke tempat rekreasi itu berapa sih yang digunakan, berapa yang harus dikeluarkan oleh orang tersebut agar sampai kepada tempat rekreasi itu. Yang digunakan juga sama dengan metode ekonometrika sederhana kemarin yang kita bahas ya, dengan Excel kemarin itu metode ekonometrika atau regresi sederhana yang sempat saya tampilkan juga dengan cara software dengan Stata, itu juga modelnya model sederhana. Nanti dengan cara tersebut travel cost method nanti kita akan membangun kira-kira kurva demand seperti apa. Dan ini juga jadi tugas kalian kemarin mencari excess demand-nya. Travel cost method telah kita bahas, nanti kita coba lanjut. Di sini sama kemarin, cara bikin kurvanya. Oke, hedonic property value model ini, karena waktunya tinggal 5 menit daripada kepotong nanti,
Yang ini saya off-kan dulu, kita stop dulu, nanti kita lanjut. 5 menit lagi saya kasih link ya. Jadi kita jeda dulu, rehat sejenak. Tapi ini saya tutup dulu. 5 menit lagi saya kasih link, kita bahas hedonic. Oke, terima kasih.